mahasiswa dari Universitas Fajar Makassar, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Prodi S1 Akuntansi, kelompok 2, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Cahyadi, SE, MSI, A3IJ, KIP. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi, biaya standar dan analisis varians. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dia Puspitasari dengan NIM 21103210005. Selanjutnya Tirka Kambara dengan NIM 21103210014. Selanjutnya saya sendiri Nadif Virjana dengan NIM 21103210023. Kemudian ada Imelda dengan NIM 21103210030. Dan yang terakhir ada Muhammad Edwin dengan NIM 21103210070. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul biaya standar dan analisis varians. Materi yang pertama yaitu biaya standar atau standar costing. Apa itu biaya standar? Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu. Ada dua komponen biaya standar. Yang pertama itu standar fisik atau kuantitas standar dari input ke unit output. Yang kedua yaitu standar harga atau tarif standar per unit input. Ada 5 kegunaan atau manfaat dari biaya standar. Yang pertama yaitu untuk menetapkan anggaran. Yang kedua yaitu untuk mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga yaitu untuk menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat yaitu untuk membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan yang kelima yaitu untuk menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Selanjutnya yaitu menetapkan standar. Dalam menghitung biaya standar memerlukan biaya fisik. Ada dua jenis standar fisik. Yang pertama yaitu standar dasar. Standar dasar adalah tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang diperkirakan dengan kinerja aktual serupa. Ini merupakan serupa dengan angka indeks yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu standar sekarang. Standar sekarang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu standar aktual yang diperkirakan. Ini mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi yang diperkirakan. Standar ini merupakan estimasi yang paling dekat dengan hasil aktual. Kemudian yang kedua yaitu standar normal. Ini merupakan mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi normal. Standar ini mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Yang ketiga yaitu standar teoritis. Ini mencerminkan tingkat aktivitas dan efisiensi maksimum. Standar ini merupakan cita-cita yang dituju dan bukannya kinerja yang dapat dicapai sekarang. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tirka Kambara. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penentuan biaya standar. Prosedur penentuan biaya standar. Biaya produksi standar dibagi atas 3 bagian, yaitu pertama, biaya bahan baku standar. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Yang ketiga, biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri atas yang pertama, kuantitas standar bahan baku. Kuantitas bahan baku dapat ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis, analisis catatan masa lalu. Yang kedua, harga standar bahan baku. Harga bahan baku pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok, katalog atau informasi yang sejenis dan informasi lain yang tersedia yang berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Yang ketiga, harga yang dipakai sebagai standar bahan baku dapat berupa yang pertama, harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Yang ketiga, harga yang diperkirakan
akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Keempat, harga standar bahan baku digunakan untuk yang pertama, mengecek pelaksanaan pekerjaan, departemen pembelian. Yang kedua, mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga kerja standar adalah jumlah satuan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk tertentu. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah yang pertama, tata letak pabrik yang efisien dengan peralatan modern. Yang kedua, pengembangan staf perencanaan produksi, routing, dan scheduling. Yang ketiga, pembelian bahan baku dengan perencanaan dengan baik. Yang keempat, standarisasi kerja karyawan dan metode kerja dengan instruksi dan latihan yang cukup bagi karyawan sehingga proses produksi dapat dilaksanakan di bawah kualitas yang paling baik. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, membuat uji coba operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan perkiraan yang wajar yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi produksi dari produk. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua, data upah masa lalu dengan menggunakan rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, atau kemudian dari upah karyawan masa lalu. Yang ketiga, penghitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Yang pertama, tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Yang kedua, untuk pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Anggaran fleksibel memisahkan faktor-faktor biaya tetap dan variabel dalam volume tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM 2110321030. Di sini saya akan menjelaskan analisis varian, di mana analisis varian terdiri atas 3. Yang pertama, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Yang kedua, dalam analisis varian, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Yang ketiga, dalam analisis varian biaya overhead, pabrik dikenal 3 macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Kemudian materi selanjutnya itu analisis selisih biaya produksi langsung, di mana terdapat 3 model analisis varian biaya produksi langsung. Yang pertama model 1 selisih, yang kedua model 2 selisih, yang ketiga model 3 selisih. Model 1 selisih atau the one way model, rumusnya sebagai berikut. ST sama dengan HST dikali KST dikurang HST dikali KST. Keterangannya, TS sama dengan total selisih, HST sama dengan harga standar, KST sama dengan kuantitas standar,
HS sama dengan harga sesungguhnya, KS sama dengan kuantitas sesungguhnya. Model dua selisih atau the two one way dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih harga sebagai berikut. SH sama dengan HST dikurang HS dikali KS. Kemudian rumus perhitungan selisih kuantitas, SK sama dengan KST dikurang KS dikali HST. Kemudian model 3 selisih atau the three one way. 3 kemungkinan dari hubungan harga dan kuantitas standar dengan biaya dan kuantitas sesungguhnya. Yang pertama, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, tetapi sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Yang ketiga, harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada 3 kemungkinan dari hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya yang ada pada model 3 selisih. Kemungkinan yang pertama yaitu harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Nah, terdapat 2 kondisi. Kondisi yang pertama yaitu harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Adapun rumus untuk biaya bahan baku untuk mencari selisih harga yaitu harga standar dikurang dengan harga sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan kuantitas standar. Kemudian untuk mencari selisih kuantitas yaitu kuantitas standar dikurang dengan kuantitas sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan harga standar. Untuk mencari selisih harga kuantitas, yaitu harga standar dikurang dengan harga sesungguhnya, kemudian dikalikan dengan kuantitas standar dikurang dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian rumus untuk biaya tenaga kerja langsung, untuk mencari selisih tarif upah, yaitu tarif upah standar dikurang dengan tarif upah sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan jam kerja standar. Kemudian untuk mencari selisih efisien upah, yaitu jam kerja standar dikurang dengan jam kerja sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif upah standar. Kemudian untuk mencari selisih tarif efisiensi upah, yaitu tarif upah standar dikurang dengan tarif upah sesungguhnya, kemudian dikalikan dengan jam kerja standar dikurangi jam kerja sesungguhnya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Adapun rumus untuk biaya bahan baku untuk mencari selisih harga yaitu harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian untuk mencari selisih kuantitas yaitu kuantitas standar dikurangi dengan kuantitas sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan harga sesungguhnya. Untuk mencari selisih harga kuantitas yaitu harga standar dikurangi dengan harga sesungguhnya, kemudian dikalikan dengan kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya. Kemudian rumus untuk biaya tenaga kerja, untuk mencari selisih tarif upah yaitu tarif upah standar dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Untuk mencari selisih efisiensi upah yaitu jam kerja standar dikurangi dengan jam kerja sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan tarif upah sesungguhnya. Untuk selisih tarif efisiensi upah yaitu tarif upah standar dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya, kemudian dikalikan dengan jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya. Jadi perbedaan rumus antara kedua kondisi ini yaitu pada kondisi kedua, apabila harga dan kuantitas standar lebih tinggi untuk mencari selisih harga, selisih kuantitas, selisih tarif upah, dan selisih efisiensi upah menggunakan kuantitas harga, jam kerja, dan tarif upah sesungguhnya. Namun berbeda dengan kondisi yang pertama, di mana harga dan kuantitas standar lebih rendah menggunakan perkalian kuantitas harga, jam kerja, dan tarif upah standar.
Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Pada kondisi ini, selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Nah, terdapat rumus untuk biaya bahan baku. Untuk mencari selisih harga yaitu harga standar dikurang dengan harga sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Untuk mencari selisih kuantitas yaitu kuantitas standar dikurang dengan kuantitas sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan harga standar. Kemudian untuk selisih harga kuantitasnya sama dengan 0, karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada kondisi ini selisih gabungan antara selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Kemudian adapun rumus untuk biaya tenaga kerja, untuk mencari selisih tarif upah yaitu tarif upah standar dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan jam kerja sesungguhnya. Untuk mencari selisih efisiensi upah yaitu jam kerja standar dikurang dengan jam kerja sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan tarif upah standar. Kemudian untuk selisih tarif efisiensi upah sama dengan 0. Kemungkinan yang ketiga yaitu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Pada kondisi ini sama dengan kondisi sebelumnya, yaitu selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Nah, terdapat rumus untuk biaya bahan baku. Untuk mencari selisih harga yaitu harga standar dikurang harga sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan kuantitas standar. Untuk mencari selisih kuantitas yaitu kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan harga sesungguhnya. Kemudian untuk selisih harga kuantitas sama dengan 0, karena tidak akan terjadi seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian rumus untuk biaya tenaga kerja langsung, untuk mencari selisih tarif upah yaitu tarif upah standar dikurang tarif upah sesungguhnya, hasilnya dikalikan dengan jam kerja standar. Kemudian untuk mencari selisih efisiensi upah yaitu jam kerja standar dikurang jam kerja sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif upah sesungguhnya. Kemudian untuk selisih tarif efisiensi upah sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu PT Rimendi menggunakan sistem biaya standar. Data biaya standar dengan biaya sesungguhnya dalam bulan Januari adalah sebagai berikut. Kuantitas standar biaya bahan baku yaitu 4.000 unit, kuantitas standar biaya tenaga kerja yaitu 1.000 jam, kemudian kuantitas sesungguhnya biaya bahan baku yaitu 5.000 unit, kuantitas sesungguhnya biaya tenaga kerja yaitu 2.000 jam, harga standar biaya bahan baku yaitu Rp20, kemudian harga standar biaya tenaga kerja yaitu Rp10, harga sesungguhnya biaya bahan baku yaitu Rp15, kemudian harga sesungguhnya biaya tenaga kerja yaitu Rp20. Perhitungan varians dari berbagai model adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama kita menggunakan model satu selisih. Nah, rumus total selisih biaya bahan baku yaitu harga standar dikali kuantitas standar, kemudian dikurangi dengan harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Kemudian rumus total selisih biaya tenaga kerja yaitu tarif upah standar dikali jam kerja standar, kemudian dikurangi dengan tarif upah sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Nah, jadi perhitungan dari selisih biaya bahan baku yaitu Rp20 dikali 4.000 unit, hasilnya itu Rp80.000. Kemudian Rp15 dikali 5.000 unit, hasilnya yaitu Rp75.000. Jadi 80.000 dikurang 75.000, hasilnya 5.000. Karena hasilnya tidak minus, maka terdapat tanda L yang berarti laba. Kemudian selisih biaya tenaga kerja yaitu Rp10 dikali 1.000 jam, hasilnya itu Rp10.000. Kemudian Rp20 dikali 2.000 jam, hasilnya yaitu Rp40.000. Jadi 10.000 dikurang 40.000, hasilnya adalah minus 30.000. Maka di sini ditulis 30.000 R, yang dimana arti dari R yaitu rugi atau minus. Jadi total selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja yaitu 5.000 dikurang 30.000, hasilnya adalah minus 25.000. Sehingga di sini tertulis 25.000 R, yang dimana arti dari R yaitu rugi atau minus. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita menggunakan model dua selisih.
Nah, adapun rumus untuk selisih biaya bahan baku untuk mencari selisih harga yaitu harga standar dikurang harga sesungguhnya. Hasilnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian untuk mencari selisih kuantitas yaitu kuantitas standar dikurang kuantitas sesungguhnya, kemudian hasilnya dikalikan dengan harga standar. Nah, perhitungannya untuk selisih harga yaitu Rp20 dikurang Rp15, hasilnya yaitu 5, kemudian dikali 5.000 unit, maka hasilnya adalah 25.000 L. Tanda L di sini menunjukkan laba. Kemudian untuk selisih kuantitas yaitu 4.000 unit dikurang 5.000 unit, hasilnya yaitu minus 1.000. Kemudian dikali Rp20, hasilnya adalah minus 20.000. Karena hasilnya minus, maka di sini tertulis 20.000 R, yang dimana arti dari R yaitu rugi ataupun minus. Jadi total selisih biaya bahan baku yaitu 25.000 dikurang 20.000, hasilnya adalah 5.000. Karena hasilnya tidak minus, maka terdapat tanda L yang berarti bahwa laba. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan perhitungan model 2 selisih, tetapi pada bagian selisih biaya tenaga kerja. Di sini membutuhkan dua rumus, yaitu STU dan SEU. Selisih tenaga upah, rumusnya yaitu tenaga upah standar, yaitu Rp10, dikurangi tenaga upah sesungguhnya, yaitu Rp20, dikalikan jam kuantitas standar, yaitu 2.000 jam. Hasilnya yaitu 20.000 R. Kemudian selisih efisiensi upah, rumusnya yaitu jam kuantitas standar, yaitu 1.000 jam, dikurangi jam kuantitas sesungguhnya, yaitu 2.000 jam, dikalikan tenaga upah standar, yaitu Rp10. Jadi hasilnya yaitu 10.000 rugi. Kemudian total selisih biaya tenaga kerja, karena di sini sama-sama rugi, jadi kita tinggal menjumlah, yaitu 20.000 rugi ditambah 10.000 rugi, hasilnya yaitu 30.000 rugi. Lalu total selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja. Karena sebelumnya sudah dihitung berapa total selisih biaya bahan baku, yaitu 5.000 laba. Jadi kita tinggal menjumlahnya atau mengurangkan 30.000 rugi dikurangi 5.000 laba. Jadi hasilnya yaitu 25.000 rugi. Selanjutnya model 3 selisih. Yang pertama yaitu selisih biaya bahan baku. Di sini sudah ada rumusnya, kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Selisih harga, rumusnya yaitu harga standar yaitu Rp20 dikurangi harga sesungguhnya yaitu Rp15 dikalikan kuantitas standar yaitu 4.000 unit. Jadi hasilnya yaitu 20.000. Selanjutnya yaitu selisih kuantitas, rumusnya yaitu kuantitas standar yaitu 4.000 unit dikurangi kuantitas sesungguhnya yaitu 5.000 unit dikalikan harga standar yaitu Rp15. Hasilnya yaitu 15.000 rugi. Lalu rumus yang kita gunakan untuk menghitung total selisih biaya bahan bakunya yaitu selisih harga dikurangi selisih kuantitas, karena selisih harga merupakan laba dan selisih kuantitas merupakan rugi. Jadi 20.000 dikurangi 15.000 jadi 5.000 L atau 5.000 laba. Selanjutnya yaitu kita menghitung selisih biaya tenaga kerja. Rumusnya yaitu selisih tenaga upah sama dengan tenaga upah standar Rp10 dikurangi tenaga upah sesungguhnya Rp20 dikalikan jam kuantitas standar 1.000 jam, hasilnya yaitu 10.000 rugi. Kemudian selisih efisiensi upah sama dengan jam kuantitas standar 1.000 jam, dikurang jam kuantitas sesungguhnya 2.000 jam, dikalikan tenaga upah standar Rp10, hasilnya yaitu 10.000 rugi. Kemudian selisih tenaga efisiensi upah sama dengan tenaga upah standar Rp10, dikurang tenaga upah sesungguhnya Rp20, dikali jam kuantitas standar 1.000 jam, dikurang jam kuantitas sesungguhnya 2.000 jam, hasilnya yaitu 10.000 rugi. Untuk menghitung total selisih biaya tenaga kerjanya, yaitu 10.000 ditambah 10.000 ditambah 10.000, karena di sini sama-sama rugi. Hasilnya yaitu 30.000 rugi.
Selanjutnya, total selisih biaya bahan baku dan tenaga kerja. Karena kita sudah menghitung biaya bahan bakunya dan totalnya yaitu 5.000 laba. Jadi 30.000 rugi dikurang 5.000 laba, hasilnya yaitu 25.000 rugi. Baiklah, selanjutnya selisih biaya overhead pabrik. Jadi, model analisis selisih biaya overhead pabrik terdiri dari 4. Yang pertama yaitu model satu selisih. Jadi, rumus untuk menghitung selisih biaya overhead pabrik yaitu BOP standar dikurangi dengan BOP sesungguhnya. Nah, di sini jika BOP standar lebih tinggi dari BOP sesungguhnya, maka itu akan menguntungkan. Tetapi sebaliknya, jika BOP standarnya lebih rendah daripada BOP sesungguhnya, maka itu akan merugikan. Kemudian yang kedua yaitu model dua selisih. Nah, model dua selisih ini dipecah menjadi selisih volume dan selisih anggaran. Untuk selisih volume, rumusnya yaitu BOP standar dikurangi dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar. Adapun untuk mencari BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar, rumusnya yaitu BOP tetap pada kapasitas normal ditambah dengan BOP variabel pada kapasitas standar. Kemudian untuk selisih anggaran, rumusnya yaitu BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar dikurang dengan BOP sesungguhnya. Untuk mencari BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar itu yaitu BOP tetap pada kapasitas normal ditambah dengan BOP variabel pada kapasitas standar. Nah, di sini untuk menghitung BOP tetap pada kapasitas normal yaitu tarif tetap dikali dengan kapasitas normal. Kemudian untuk mencari BOP variabel pada kapasitas standar yaitu tarif variabel dikali dengan kapasitas standar. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih jelasnya mengenai selisih volume dan selisih anggaran. Jadi di sini di tengah-tengahnya ada BOP dianggarkan pada kapasitas standar. Jadi jika BOP standar dibandingkan dengan BOP dianggarkan, maka kapasitas standar maka hasilnya adalah selisih volume. Sedangkan jika BOP dianggarkan pada kapasitas standar dibandingkan dengan BOP sesungguhnya, maka hasilnya adalah selisih anggaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu model 3 selisih yang terdiri dari selisih volume, selisih efisiensi, dan selisih pengeluaran. Nah, untuk selisih volume rumusnya yaitu BOP standar dikurang dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar. Nah, untuk mencari BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar yaitu BOP tetap pada kapasitas normal ditambah BOP variabel pada kapasitas standar. Kemudian untuk selisih efisiensi rumusnya yaitu BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar dikurang BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Untuk mencari BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yaitu BOP tetap pada kapasitas normal ditambah BOP variabel pada kapasitas sesungguhnya. Kemudian untuk selisih pengeluaran rumusnya yaitu BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dikurang dengan BOP sesungguhnya. Nah, untuk mencari BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya yaitu BOP tetap pada kapasitas normal ditambah BOP variabel pada kapasitas sesungguhnya. Kemudian yang keempat yaitu model 4 selisih. Nah, di sini hampir sama dengan model 3 selisih, yaitu terdiri dari selisih volume, efisiensi, dan pengeluaran. Namun bedanya di sini untuk selisih pengeluarannya itu dibagi menjadi 2, yaitu selisih pengeluaran variabel dan selisih pengeluaran tetap. Nah, di sini untuk lebih jelasnya mengenai model 3 selisih, yaitu tentang selisih volume, efisiensi, dan anggaran. Nah, kalau model 2 selisih yang tadi itu, di tengahnya hanya ada satu, yaitu BOP dianggarkan pada kapasitas standar. Sedangkan model 3 selisih, di tengahnya ada 2, yaitu BOP dianggarkan pada kapasitas standar, dan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Nah, jadi di sini jika BOP standar dibandingkan dengan BOP dianggarkan pada kapasitas standar, maka hasilnya yaitu selisih volume. Kemudian jika BOP dianggarkan pada kapasitas standar dibandingkan dengan BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, hasilnya adalah selisih efisiensi. Kemudian jika BOP dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dibandingkan dengan BOP sesungguhnya, hasilnya adalah selisih pengeluaran. Tetapi jika selisih efisiensi
ditambah dengan selisih pengeluaran, itu akan menghasilkan selisih anggaran. Selanjutnya, untuk model 4 selisih sama dengan model 3 selisih. Bedanya di sini yaitu untuk selisih pengeluarannya itu terdiri dari selisih pengeluaran tetap dan selisih pengeluaran variabel. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.